Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Episode demi episode berlalu sangat cepat sekali. Kita terlalu banyak belajar firman Tuhan. Namun yang terpenting adalah kita mengerti, tahu, menyimpan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saat ini kita akan belajar tentang seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Dalam hidup kita ini, seringkali kita mengalami hal-hal di luar kendali kita. Tiba-tiba kita mengalami kejadian yang buruk. Kegagalan, penderitaan, sakit penyakit, kehilangan orang yang kita cintai, dan seterusnya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Kita dijadikan bingung, saudara, untuk menghadapi semuanya ini. Mengapa orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan seperti Yusuf, Ayub, Daud, dan sebagainya dalam Alkitab juga mengalami penderitaan yang berat, bahkan bertubi-tubi. Semua hal yang buruk itu diizinkan Tuhan terjadi agar dapat membuat kita bangkit serta dapat bertumbuh dalam iman. Penderitaan akan membuat kita belajar bergantung hanya kepada Tuhan dalam segala hal. Semua hal yang buruk itu prosesnya memang menyakitkan, saudara. Namun dapat membentuk kita berkepribadian yang lebih baik serta memiliki karakter Kristus. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Semua pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Ingat. Tuhan pasti memberikan kekuatan dan solusi untuk menanggung semua penderitaan itu. Ada amin? Jangan kita fokus dan tenggelam dalam penderitaan. Sekali lagi, jangan kita fokus dan tenggelam dalam penderitaan. Melainkan fokuslah pada kemurahan, belas kasihan dan kebaikan Tuhan. Yang membuat kita lebih baik, lebih indah, dan makin serupa Kristus. Ingatlah, badai pasti berlalu. Ada pelangi sehabis hujan. Percayalah semuanya akan baik-baik saja. Dan bersemangatlah. Tetap tekun dalam doa dan berdoa. Yang harus kita perbuat adalah meyakinkan bahwa apa yang sedang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dalam rencana Allah. Oleh sebab firman Allah berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, yang memberikan damai sejahtera kepada kita dan tidak akan membawa kita celaka. Memberikan harapan rancangan Tuhan itu. Mari kita serahkannya kepada Tuhan. Kita tidak lagi berkata bahwa apa yang terjadi tidak seharusnya terjadi. Tidak perlu kita berkata demikian. Namun sebaliknya, kita berkata bahwa apa yang terjadi memang seharusnya terjadi untuk menggenapi rencana Allah. Walaupun kita tidak tahu apa rencana Allah itu, asalkan membawa kemuliaan yang kekal, mari kita terima rencana itu. Bukankah terjadi pada Yusuf?
Bukankah itu terjadi kepada Ayub? Bukankah itu terjadi kepada Rut? Dan sebagainya. Saudaraku, rancangan Tuhan itu dalam hidup kita itu indah. Asal itu akan membawa kemuliaan. Oleh itu teguhkanlah, kuatkanlah imanmu. Apapun yang terjadi, semua itu baik dalam rencana, kehendak, dan seizin Tuhan. Saya ulangi, teguhkanlah, kuatkanlah imanmu. Apapun yang terjadi, semua baik dalam rencana, kehendak, dan seizin Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau kembali mengingatkan kami. Semua yang terjadi atas seizin Tuhan, itu membawa suatu keindahan, kebaikan, dan kemuliaan. Hanya bagi Tuhan saja. Tolong kami tak kalah menghadapi semuanya ini. Kami tidak berkata mengapa, tapi kami berkata, kami tahu bahwa pada suatu saat kami akan melihat apa rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang indah dalam hidup kami. Teguhkan dan kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.